lagi Sobat Molar. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu produktif. Terima kasih. Pada saat ini saya akan berbagi tentang bagaimana kondisi mulut, bakteri yang ada di mulut, bagaimana menjaga agar kondisi mulut tetap sehat. Nah, di sini sebelumnya saya mau memberikan penjelasan tentang kondisi mulut itu sebenarnya mulut kita itu sebenarnya banyak beribu-ribu bakteri yang ada di rongga mulut. Nah, kalau kondisi mulut kita bagus, kondisinya bagus, terutama kalau misalnya nggak ada gigi yang berlubang, karang giginya nggak ada, itu kebanyakan di mulut adalah bakteri yang baik. Nah, bakteri yang baik ini sebenarnya itu membantu meningkatkan kondisi ketahanan tubuh kita agar kita terhindar dari penyakit, infeksi penyakit segala macam. Nah, itu bagaimana cara menjaga agar mikrobiom itu adalah kondisi bakteri yang baik di dalam tubuh kita, bukan cuma di dalam banyak terdapat bakteri yang terutama di rongga mulut, terus juga di usus itu banyak terdapat bakteri yang ada di tubuh kita. Nah, di mulut itu bakteri-bakteri yang baik itu salah satu membantu dalam menguraikan makanan, dan juga sama di dalam usus itu salah satu bakteri yang bisa membantu menguraikan makanan. Dan ada beberapa jurnal yang saya baca, bakteri itu juga bagus untuk jantung, yaitu itu bakteri yang sehat, bakteri yang baik. Nah, jadi bagaimana cara menjaga mikrobiom ini, kondisi bakteri yang ada di tubuh kita, terutama saya sebagai dokter gigi menjaga bagaimana kondisi mulut, kondisi bakteri yang ada di rongga mulut, yaitu dengan cara menjaga kebersihan gigi dan mulut terutamanya. Ya, kalau bisa jangan sampai ada gigi yang berlubang. Kalau ada gigi yang berlubang itu harus dibereskan, tapi lakukan perawatan, penambalan. Kalau memang sudah tidak bisa dirawat lagi, itu dilakukan pencabutan daripada ditinggalkan begitu saja, akhirnya menjadi sumber infeksi. Karena bakteri yang baik ini kalau ada pemicunya, akhirnya juga bisa jadi jahat, jadi patogen, istilahnya kalau di penambalan jadi patogen. Nah, jadi bakteri-bakteri ini sangat bagus untuk apalagi kondisi sekarang ini, itu membantu meningkatkan ketahanan tubuh kita. Dan mungkin pernah mendengar mungkin ya di TV, mungkin di iklan ada namanya istilahnya prebiotik dan probiotik. Nah, saya jelaskan di sini. Prebiotik itu adalah makanan. Jadi prebiotik dan probiotik. Kalau probiotik itu adalah bakteri, jadi isinya probiotik itu adalah isinya yang terkandung di dalam tuh bakteri. Nah, jadi kalau sobat-sobat molar semua, kalau ada biasanya ada kandungan yang ada di pasaran itu untuk kandungan probiotik itu, contohnya kayak Yakult itu kan banyak mengandung bakteri untuk khusus bakteri baik utamanya itu. Nah, jadi dia memasukkan bakteri ke dalam tubuh kita. Kalau probiotik, kalau prebiotik itu memberi makan bakteri yang ada di tubuh kita. Istilahnya bakteri-bakteri di tubuh kita kan memang sudah ada, jadi kita kasih makan agar mereka istilahnya tetap sehat lah, sama seperti kita makan makanan yang sedang prebiotik itu macam-macam terdapatnya, bisa di makanan, sayur-sayuran macam itu yang prebiotik. Kalau probiotik itu bakteri, kita memasukkan bakteri ke dalam tubuh. Nah, itu
seperti kalau produk produk itu biasanya seperti yogurt, ya Yakult itu biasanya itu isinya bakteri, tapi bakteri yang baik untuk dimasukkan dalam tubuh. Nah kalau saya lebih sukanya memasukkannya yaitu memberi makan bakteri yang sudah ada, agar terjaga kesehatannya. Nah jadi istilahnya supaya bakteri yang ada di tubuh kita itu tetap sehat. Nah, jadi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut itu salah satu upaya meningkatkan daya tahan tubuh kita juga, karena di situ banyak bakteri yang baik berperan aktif untuk menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan tubuh kita juga. Karena kalau kondisi mulut kita buruk, banyak karang gigi segala macam, banyak gigi yang berlubang, bakteri yang ada di mulut itu akhirnya nanti bisa masuk melalui pembuluh darah, akhirnya nanti itu menyebabkan sebelum video yang sebelumnya saya juga menjelaskan bisa menyebabkan penyakit sistemik atau penyakit yang ada dalam tubuh kita seperti jantung, bisa kegagalan ginjal, pokoknya banyak sebenarnya, ke otak segala macam. Nah itu jadi kalau kondisi mulut kita kurang baik itu mempengaruhi terhadap kesehatan kita juga. Jadi bagaimana caranya kita menjaga bakteri yang ada di mulut kita itu supaya tetap sehat, dan bakteri-bakteri ini dijaga. Makanya itu ada video saya sebelumnya juga saya menjelaskan tentang penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik itu sebaiknya kalau pasiennya kalau pasien yang sering mengonsumsi antibiotik biasanya itu dapat membunuh bakteri-bakteri yang baik di tubuh kita. Dan untuk mengembalikan bakteri-bakteri itu tadi butuh berapa waktu yang lama. Nah, jadi sebaiknya biasanya sih kalau saya memang tidak perlu, misalnya terlalu penting, saya tidak mau memberikan antibiotik. Tapi kebanyakan pasien ada yang minta, ya kadang saya jelaskan kalau kondisi pasiennya masih bisa makan, bisa pokoknya masih mau makan, nah saya rasa itu cukup mengonsumsi makanan yang bergizi. Sebenarnya itu sudah cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena sebenarnya banyak kerugiannya kalau menggunakan antibiotik. Dan juga obat kumur itu sebenarnya harus penggunaan dengan resep dokter, sama penggunaannya halnya sama dengan antibiotik. Apalagi kalau obat kumur sama dia juga membunuh bakteri-bakteri, dia tidak pilih kasih, ya istilahnya semua bakteri yang ada di mulut mau baik mau jahat itu habis dilibas, habis mati semua. Nah makanya itu untuk penggunaan obat kumur itu tidak dianjurkan. Nah penggunaan obat kumur itu boleh dipakai sesuai dengan petunjuk dokter dan resep dokter lah. Nah, apakah itu memang penting penggunaan antibiotik, apakah enggak? Nah, antibiotik itu sebaiknya digunakan juga mungkin pasca operasi, pasca pencabutan. Tapi setelah pencabutan pun biasanya saya jarang mengasih pasien untuk memberikan obat kumur. Biasanya ya cukup kumur pakai air garam itu udah cukup biasanya. Nah, kalau yang penting menjaga kebersihannya, misalkan kumur pakai air putih setelah makan, karena bekas pencabutan itu supaya tetap bersih, terjaga, jangan ada sisa makanan, itu aja. Kalau obat kumur sangat-sangat jarang saya rekomendasikan juga untuk pasien dari dulu. Nah jadi itu salah satu bagaimana kita menjaga kebersihan gigi dan mulut agar itu juga bisa meningkatkan kondisi kesehatan kita. Jadi
jagalah selalu kondisi mulut agar tetap bersih dan sehat, karena kondisi gigi dan mulut yang sehat itu juga meningkatkan imunitas kita agar selalu sehat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu produktif.